Pernah nggak sih kamu ada di kondisi yang bener-bener lagi ngebutuhin bantuan banget? Dan out of nowhere, tiba-tiba ada orang yang gak kamu kenal nih ngebantuin kamu. Dan dia ngebantunya bener-bener buat bantuin aja. Bener-bener tulus dan tanpa pamrih gitu. Atau nih, pernah nggak sih ada orang-orang yang kamu kenal yang setelah kamu pikir-pikir lagi, kalau nggak ada nih orang di hidup kamu atau kamu nggak dipertemukan dengan ini orang, kamu menurut kamu nih ya, menurut kamu nggak bakal sampai di titik ini. Yap, hai aku Retna. Hari ini kita ngobrol sebelum tidur, ngebahas hal-hal sederhana yang mungkin kalau kita maknai lagi, maknanya itu jadi lebih berbeda. Maknanya jadi lebih kaya daripada saat kita ngalaminnya gitu. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang orang-orang baik yang kita temukan di perjalanan kehidupan kita. Jadi kenapa sih aku tiba-tiba kepikiran buat ngangkat ini tema? Beberapa waktu lalu saat aku lagi jalan sore, terus kayak ngelihat ada sepasang suami istri yang lagi berhenti gitu di pinggir jalan. Kayak sih mereka ngeliat-ngeliat sekitar gitu, terus kayak sesekali ngelihat handphonenya. Nah pas aku dekat sama mereka gitu, mereka nanya, "Mbak, apotek ini tuh dekat mana ya?" Nah kebetulan aku tahu daerah itu, terus aku jawab, "Oh sebelah sana Pak Bu," gitu kan. Terus, "Oh iya makasih ya Mbak," gitu. Terus bapak ibunya jalan, aku juga jalan. Tiba-tiba kepikiran, oh ternyata sesimpel itu ya. Kita nggak saling kenal nih, tapi ada interaksi di situ. Ada bapak sama ibu ini yang emang lagi nyari satu tempat, dan aku lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya cuma jalan sore aja, terus ngasih informasi ke mereka kayak gitu. Nah, yang aku pikirkan saat itu adalah, oh iya ya, setelah aku ingat-ingat lagi, di perjalanan hidup aku 28 tahun, aku ngerasanya ada banyak sekali orang-orang baik yang aku temuin di kehidupan aku yang mungkin secara langsung atau nggak langsung itu punya dampak ke kehidupan aku yang bisa jadi ngebantu aku bisa ada di kondisi aku hari ini. Nah, dan itu bisa jadi kebaikan-kebaikan yang orang-orang ini lakukan atau dia kasih ke aku bisa jadi hal-hal sederhana yang menurut mereka ya udah mereka ngebantunya bisa jadi mereka ngerasa nggak ngebantu sama sekali, tapi aku bisa jadi adalah orang yang merasakan manfaat dari kebaikan mereka. So, hari ini tuh aku pengen share 3 cerita dari orang yang aku kenal dan orang yang gak aku kenal berkaitan dengan hal-hal baik yang mereka lakukan, yang bisa jadi mereka gak nyadar ketika melakukan kebaikan itu, tapi aku pribadi kayak ngerasakan manfaat dari kebaikan mereka, dan mungkin itu ketika mereka ngelakuin itu mereka nggak sadar kan, tapi di aku ngerasa banget, di aku kerasa banget hangatnya, di aku kerasa banget ngebantunya, meskipun mungkin nggak serta-merta di saat itu ya, bisa jadi setelah bertahun-tahun kemudian kayak gitu. Jadi cerita pertama itu adalah tentang waktu itu nih, jadi di tempat aku stay sekarang udah mulai menjamur gitu rumah makan Padang yang harganya 10.000. Sebagai anak Sumatera atau anak Sumatera Barat yang merindukan masakan Padang, bagi aku akhir-akhir ini karena udah mulai menjamur gitu kan rumah makan Padang 10.000, aku senang banget. Nah jadi suatu hari setelah selesai karir kelas, ada satu sesi karir kelas jam 12-an gitu, aku pergi nih ke rumah makan ini. Nah dengan harapan aku bisa cepet-cepet selesai dan bisa balik lagi ke kosan biar nanti jam 1 aku udah selesai makan, udah selesai sholat, udah bisa ikut karir kelas sesi yang siangnya. Terus aku ngantri dong, ternyata rame kan, terus aku ngantri. Nah saat satu giliran sebelum aku ada si mbak-mbak di sebelah aku, oke lagi diambilin tuh pesanannya. Nah si yang jual nextnya kan harusnya giliran aku ya, ternyata si yang jual itu nanya ke mas-mas di sebelah aku, "Mas mau pesan apa?" Ya udah dalam hati aku nggak ada yang kayak kok dia sih kayak gitu, enggak, tapi lebih oh ya udah berarti dia dulu. Nah
entah kenapa mbak-mbak di samping aku tuh notice. Terus dia bilang ke penjualnya, "Mbak, harusnya sih mbak yang ini dulu baru masnya." Wah gila di situ kayak aku ngerasa, iya nih aku bener-bener lagi buru-buru, tapi kalau misalnya emang si mas ini duluan juga nggak apa-apa sih. Tapi si mbak yang di samping aku, dia itu kan nggak kenal aku ya. Kita baru ketemu di warung itu dan itu baru kita pertama kali ketemu. Dan bisa jadi nextnya kita nggak akan ketemu lagi. Tapi dia inget siapa, dia notice siapa yang antrian berikutnya. Dari situ aku ngerasa, ya Allah, thanks God ada si mbak-mbak ini notice. Tapi aku nggak sampein ke mbak itu kalau makasih ya mbak, udah notice aku. Enggak, jadi kayak ya udah diam aja kayak gitu kan. Harusnya kan aku say makasih ya ke mbaknya karena udah notice terus udah diambilin kan. Nah di perjalanan tuh aku kayak mikir, ya Allah, thank you ya Allah, aku jadi bisa balik lebih awal karena si mbak ini notice kalau antrian aku tuh adalah ini tuh adalah urutan aku kayak gitu. Itu adalah antrian yang emang harusnya tuh udah aku gitu. Terus dalam hati kayak aku bilang, oh ya Allah, thank you ya Allah, semoga dari kebaikannya si mbak ini engkau kayak balaslah berlipat ganda kayak gitu kan. Karena aku ngerasa dibantu oleh kebaikannya si mbak. Sesimpel dia ngingetin kalau antrian berikutnya adalah aku kayak gitu. Itu cerita pertama. Nah cerita yang kedua, kayaknya sih kedua pekan lalu apa sepekan lalu. Jadi aku ke kantor terus udah mau balik nih. Nah di tengah jalan balik dari ke kantor kosan, tiba-tiba ban motor aku itu kempes gitu kan. Terus aku mampir ke bengkel gitu, terus udah diperbaiki. Aku deg-degan nih, aku cuman punya uang 2.500 cash. Terus pas ditanya ke bapaknya, "Pak berapa?" Terus bapaknya jawab 5.000. Aku tidak punya uang cash. Terus aku bilang ke bapaknya, "Pak, saya ke ATM dulu ya Pak ya, bentar," kayak gitu. Saya titip helm dulu di sini kayak gitu. Terus kata bapaknya, "Ya udah nggak usah bayar Mbak," kayak gitu. "Nggak apa-apa." Kan gak enak dong, tapi itu kayak itu hal baik yang si bapak ini lakukan kan. Bisa jadi bapak itu ngira, oh emang si mbak ini tuh emang lagi nggak punya uang aja, ya udah nggak apa-apa diikhlasin aja, niatnya ngebantu kan, kayak gitu. Terus kayak, ya Allah bapak ini baik banget. Tapi tetap aja abis itu aku ambil uang terus balik lagi ke si bapaknya. Nah itu adalah cerita yang kedua yang bisa jadi tuh bapak itu tuh nggak masalah kalau misalnya nggak dibayar tuh juga nggak apa-apa kayak gitu. Padahal dia udah ngerjain tuh motor, udah kayak dibongkar, terus diisi angin lagi, terus dipasang lagi kayak gitu kan. Dia udah melakukan apa yang jadi kewajibannya dia, kayak gitu. Terus yang ketiga, ada cerita ketiga. Jadi cerita ketiga ini adalah cerita yang terjadi di saat aku tuh lagi SMP sama SMA. Jadi aku dulu SMP SMA-nya di boarding school gitu. Ada nih satu teman aku yang aku baru nyadar kita sering interaksi dan dia sering ngajak aku untuk melakukan kebaikan, intinya kayak gitu kan. Dan aku baru nyadar kalau dia adalah orang yang sering banget ngebantu aku, ngingetin aku untuk ngelakuin hal-hal baik kayak gitu. Aku baru ingatnya tuh di tahun ke-6. Terus aku mikirkan, kayaknya tuh dari tahun pertama aku di pondok ini, dia adalah orang yang selalu ngingetin aku untuk yuk setoran hafalan yuk ini yuk ini yuk kayak gitu-gitu. Tapi selama 6 tahun itu, baru di tahun ke-6 aku ngerasa, oh dia adalah teman aku yang selalu ngingetin aku. Padahal tuh ya, udah dari tahun pertama kita di situ, dia adalah orang yang ngebantu aku untuk yaudah setoran hafalan yuk lebih rajin yuk kayak gitu-gitu. Terus aku dengan kayak malas, oh ya udah ikut aja kayak gitu kan. Dengan malas-malasnya aku dengan kayak sambat-sambat gitu, ya udah ikut dia deh kayak gitu. Tapi itu kan bertahun-tahun ya terjadi ya, secara nggak langsung dia ngebantu aku untuk memaksa diri aku dalam tanda kutip untuk mengerjakan hal-hal baik. Dan mungkin bisa jadi menurut dia itu adalah hal yang sederhana, tapi setelah aku pikir-pikir sekarang, itu adalah kebaikan dari temanku yang secara nggak langsung ngebantu aku untuk menyelesaikan apa yang aku perlu selesaikan di pondok aku kayak gitu. Ya gitulah ya, ternyata banyak hal-hal baik di sekitar kita dari orang yang mungkin kita kenal ataupun orang yang nggak kita kenal, yang mungkin bagi mereka itu hal yang sederhana, tapi bagi kita setelah kita pikir lagi, oh ternyata ya Allah, thank you ya Allah udah mempertemukan aku sama dia, udah menghadirkan
dia di hidup aku dengan segala hal yang dilakukan, entah sadar atau enggak, tapi itu tuh ngebantu aku banget kayak gitu. Udah itu aja buat obrolan sebelum tidur hari ini. Sampai ketemu lagi, selamat istirahat, bye-bye.